sekarang ini membanggakan, sudah masuk 17 besar Kota transportasi publik terbaik di dunia. Mengalahkan Kuala Lumpur yang selama ini kita kalah sama Singapura aja ya? Hanya Singapura yang di atas kita di Asia Tenggara. Kuala Lumpur yang selama ini mengaku paling rapi, paling bagus, ternyata nggak masuk tuh dalam 17 itu. Nah, ini tentu ada prestasinya. Jangan dirusak gitu. Ya, saya sering nonton Pak Latif yang namanya YouTube, TikTok, bagaimana turis-turis dari Malaysia, orang-orang bule itu sering bikin review jangan tentang Jakarta. Bikin review tentang MRT, bikin review tentang, bahkan mereka sampai pengen naik bajai itu kayak apa. Mereka saking girangnya mereka ada di Jakarta, kota yang menawarkan banyak pilihan ya dan pengalaman-pengalaman seru. Terus pilihan dan sopirnya ramah-ramah. Dan ramah-ramah gitu. Harganya murah. Pokoknya Jakarta the best gitu ya. Itu tiba-tiba mencekam gitu. Orang tiba-tiba nggak jadi datang, takut. Siapa yang rugi? Pedagang-pedagang kita yang biasanya kedatangan turis untuk biaya dibeli barang dagangannya, tempat-tempat wisata yang ramai, kemudian menjadi sepi. Pariwisata lumpuh, ekonomi lumpuh. Yang rugi rakyat juga, yang protes rakyat, yang rugi rakyat gitu. Elit mah tetap elit, begitu ya. Artinya itu harus dipikirkan matang-matang. Maka kami serukan ya supaya masyarakat menjaga itu. Yang kedua yang kita serukan juga kan supaya menjaga kampung. Karena jangan sampai warga kampung itu termasuki oknum-oknum ataupun anasir-anasir yang ingin berbuat anarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Kodi Talk, obrolan santai dakwah bersama Ketua Kodi Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim. Ini obrolan yang rutin dengan ketua kita, dengan Kiai kita. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Latif. Sebelumnya itu kita ngobrol soal selesainya wisuda PKN itu ya. Terus kemudian kita bicara soal mubalik dan isu tentang mubalik selebritis dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin ngajak para pemirsa Kodi Talk untuk menyimak obrolan seputar kemarin sempat terjadi kerusuhan itu Pak Jakarta di akhir bulan Agustus itu ya. Jadi 2 minggu pasca HUT RI itu ada peristiwa yang sangat menyedihkan, itu terjadi kerusuhan. Nah, saya amati itu banyak tokoh agama, ulama Jakarta yang juga memberikan seruan. Salah satunya seruan yang disampaikan Kiai Jamal melalui media sosial gitu, di TikTok gitu kan, menyambut, saya kira tidak menyambut, jadi bersama-sama dengan Gubernur Pram itu menyerukan secara masif kepada masyarakat, jaga Jakarta, ya kan, jangan rusak fasilitas umum gitu kan. Nah, saya melihat edaran itu di media itu, kemudian ada beberapa pesan yang saya tangkap di TikTok itu. Pertama soal menjaga Jakarta, terus kemudian kewaspadaan masyarakat terhadap istilahnya kalau dulu itu diskambling gitu ya, peduli lingkungan, waspada lingkungan, kemudian menyoroti soal ayo tidak rusak fasilitas umum, karena kalau itu rusak yang rugi kita sendiri, tidak bisa mengakses, terjadi kesulitan gitu kan. Nah, waktu itu kan di TikTok. Nah, sekarang pemirsa bisa nanti mengulik lebih lanjut, kira-kira kita perlu dalami pesan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Latif. Pertama, menanggapi
peristiwa saat itu ya, ketika seorang ojol itu ditabrak malam Jumat. Ya, Maka alhamdulillah kami Jumat pagi dari Kodi menyerukan supaya dilakukan sholat gaib untuk almarhum saudara Afan di masjid-masjid di Jakarta. Dan alhamdulillah seruan kami disambut dengan sangat baik oleh banyak kalangan, banyak ormas Islam, kemudian masjid-masjid menyelenggarakan sholat gaib, baik pada hari Jumat itu atau setelahnya, beberapa istilahnya masih ada yang menyelenggarakan, bahkan ada yang menyelenggarakan tahlilan dengan di kampung-kampung, di ormas-ormas, itu juga menyelenggarakan tahlilan, yang inti semuanya adalah menghormati. Ya. menghormati. Nah, karena pemikiran kami waktu itu pada saat Jumat pagi, situasi masih mencekam, kami sampaikan bahwa saudara Afan ini, almarhum ini adalah korban. Ya. Beliau bukan pelaku perusakan, beliau bukan pelaku demo bahkan, ya, sekedar untuk menonton, tapi karena situasi yang tidak terkendali, akhirnya terjadilah apa yang kita saksikan gitu. Nah, dalam hal ini kita perlu memberikan penghormatan, gitu. Karena bagi kita mungkin beliau seorang manusia biasa, tapi bagi keluarganya beliau adalah segalanya. Beliau tulang punggung ekonomi bagi keluarganya, bahkan kemudian diketahui beliau itu rumahnya masih ngontrak sampai presiden datang ke rumahnya, memberikan bantuan dan memberikan rumah dan sebagainya. Cita-citanya itu nabung biar beliin orang tuanya. Rumah untuk orang tuanya. Kesampaian kan? Iya, rumah. Betul. Allah memberikan cita-citanya tapi dengan jalan yang di luar dugaannya. Ada hikmah di balik. Iya. Jadi itu inisiatif kita dari Kodi ya untuk itu. Kemudian juga video yang kita buat itu juga dalam rangka untuk memberikan seruan kepada masyarakat. Pertama, apapun aspirasi, demo dan sebagainya itu sah-sah saja, tidak dilarang dalam agama. Hanya saja seringkali pertama dalam menyampaikan itu kita sering tidak memperhatikan yang disebut dengan maslahat, ya, atau bisa malah menimbulkan mafsadat. Ya. Padahal dalam agama jelas, ya, agama itu mendorong supaya terciptanya maslahat dan terhindarnya mafsadat. Itu intinya syariah di situ sebetulnya. Maka segala yang menimbulkan maslahat kita dukung dan segala yang menimbulkan mafsadat kita tolak. Dalam hal ini, di antara mafsadat demo tersebut adalah perusakan fasilitas publik. Ya. Apalagi kemudian setelah kita berjalan sekian lama baru terbukti bahwa ada ya kelompok-kelompok tertentu yang memang bergerak di luar daripada demonstran, yang memang terorganisir untuk melakukan pembakaran, untuk melakukan penjarahan. Ya, misalnya di halte-halte itu ternyata yang bakar itu sudah siapin dengan bahan bakarnya, starter apinya sudah siap untuk membesarkan api, kemudian dilakukannya sebanyakan di tengah malam, yang demonstran sudah pada pulang. Jadi kita tentu saja menyayangkan hal ini bila terjadi, ada penumpang-penumpang gelap di dalam demo tersebut yang akhirnya merugikan kita semua. Perusakan fasilitas publik itu tidak menguntungkan siapa-siapa. Hatta pendemo pun saya kira masih berpikir berakal sehat untuk membakar itu. Karena pendemo juga rakyat biasa yang kebanyakan mungkin masih menggunakan sarana fasilitas umum. Bayangkan kalau halte busway-nya dirusak, sehingga busway-nya tidak bisa lewat situ, stasiun keretanya dirusak, keretanya tidak bisa lewat situ, kan dia sendiri yang rugi. Dia berangkat kerja akhirnya harus pakai ojek, pakai gojol, atau mencari angkutan lain yang lebih mahal. Padahal pemerintah sudah sediakan yang bagus, yang layak, dengan harga yang murah. Nah, jadi kami masih yakin bahwa masyarakat masih punya nurani, akal sehat untuk menjaga sarana-sarana publik tersebut. Ya, maka seruan ini kita serukan supaya apa? Supaya masyarakat punya daya tolak, ya, daya deteksi dini, early warning system. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan agenda-agenda di luar daripada misi demo itu sendiri. Kita lihat
demo yang kemarin kan berbelok dari mulai demo DPR tanggal 25 Agustus, tanggal 27 itu mahasiswa, 25 itu adalah ojol, mahasiswa 25, kemudian 27 itu buruh, kemudian ojol ikut di sana, lalu tiba-tiba karena peristiwa Afan itu berbelok, kemudian menjadi anti kepada polisi dan sebagainya. Iya. Jadi demo itu kacau, tidak beraturan polanya. Maka yang dirugikan siapa? Yang dirugikan masyarakat. Padahal Jakarta, ya, sebagaimana disebutkan oleh Pak Gubernur kita, sekarang ini membanggakan, sudah masuk 17 besar Kota transportasi publik terbaik di dunia. Mengalahkan Kuala Lumpur yang selama ini Kita kalah sama Singapura aja ya? hanya Singapura yang di atas kita di Asia Tenggara. Kuala Lumpur yang selama ini mengaku paling rapi, paling bagus, ternyata nggak masuk tuh dalam 17 itu. Nah, ini tentu ada prestasi. Jangan dirusak gitu. Ya, saya sering nonton Pak Latif yang namanya YouTube, TikTok, bagaimana turis-turis dari Malaysia, orang-orang bule itu sering bikin review tentang Jakarta. Bikin review tentang MRT, bikin review tentang, bahkan mereka sampai pengen naik bajai itu kayak apa. Mereka saking girangnya mereka ada di Jakarta, kota yang menawarkan banyak pilihan ya, dan pengalaman-pengalaman seru. Terus pilihan dan sopirnya ramah-ramah. Dan ramah-ramah gitu. Harganya murah. Pokoknya Jakarta the best gitu ya. Itu tiba-tiba mencekam gitu. Orang tiba-tiba nggak jadi datang, takut. Siapa yang rugi? Pedagang-pedagang kita yang biasanya kedatangan turis untuk biaya dibeli barang dagangannya, tempat-tempat wisata yang ramai, kemudian menjadi sepi. Pariwisata lumpuh, ekonomi lumpuh. Yang rugi rakyat juga, yang protes rakyat, yang rugi rakyat gitu. Elit mah tetap elit, begitu ya. Artinya itu harus dipikirkan matang-matang. Maka kami serukan ya supaya masyarakat menjaga itu. Yang kedua yang kita serukan juga kan supaya menjaga kampung. Karena jangan sampai warga kampung itu termasuki oknum-oknum ataupun anasir-anasir yang ingin berbuat anarkis. Kita salut misalnya pada saat demo itu bergerak masuk ke perumahan di Bekasi. Warga itu serentak menutup akses masuk gitu, untuk masuk. Bahkan mereka bawa tongkat stick golf gitu ya, karena orang-orang perumahan elit ya, untuk stick golf untuk siap mengusir. Dan memang itu tadi ya, kembali lagi nurani masyarakat masih sangat baik. Ternyata begitu tanggal 1 ya, kita ingat Pak Latif di Kodi ini tanggal 1 ada perkuliahan PKM hari Senin. Kita sempat berpikir ini masuk enggak ya? Tapi masuk. Iya, kita sempat galau. Ini kita masuk apa enggak? Saya kebetulan lagi acara MUI Pusat di Sentul hari Minggunya, hari Ahadnya. Besok Senin kita kuliah enggak? Kita bilang kita monitor sampai jam 10 pagi. Kalau normal, bismillah kita jalan offline. Sekarang gini, Jay, waktu hari Minggunya itu tanggal 31 Agustus itu kan sempat ada pertanyaan, nih Car Free Day dijalankan nggak? Gubernur Pram itu kan harus ada Car Free Day supaya menunjukkan Jakarta itu aman. Betul. Nah, PKM tetap kuliah. Betul. Gitu kan. Jadi kita nyontoh Gubernur Pram. Memang dalam hal ini efek psikologis yang diperlukan. Karena kita tahu targetnya pelaku teror adalah teror itu sendiri. Iya, menimbulkan. Kalau teror menimbulkan ketakutan, berarti dia berhasil. Tapi kalau masyarakatnya rileks saja, berarti gagal. Dan di situ alhamdulillah masyarakat Jakarta sudah membuktikan dengan luar biasa. Tanggal 1 itu bahkan ketika beberapa kementerian instansi di pusat masih WFH. DKI sudah membuka normal, masuk kerja. Kami di Kodi di PKM juga masuk kuliah dengan biasa. Artinya, dan efeknya luar biasa, sudah langsung normal saja. Dan masyarakat juga langsung banyak yang sadar. Ternyata kemarin kita berbuat kesalahan. Dan ini luar biasa, kita syukuri. Mudah-mudahan ya, meskipun kita nggak bilang bahwa potensi itu tidak ada, itu tetap ada terus. Bahkan mungkin pihak-pihak yang kemarin melakukan rekayasa itu tidak puas, mau bikin lagi, itu tidak kita nihilkan, tidak kita nafikan, tapi kita membangun daya tahan sosial masyarakat. Ya, saya mau masuk ke wilayah agak sedikit politis ya. Kan aspirasi itu kalau disampaikan dengan cara yang santun, dengan dialogis, ya sesuai dengan norma hukum lah,
itu seringkali nggak didengar. Tapi kalau ada ribut-ribut, jadi harus ada letupan-letupan supaya didengar. Sama dengan misalnya anak itu kalau minta sesuatu sama orang tua itu, kalau mintanya sopan, kata bapaknya, ya sudah besok-besok aja. Tapi kalau sudah ngerengek, nangis, guling-guling itu baru bapaknya ngasih. Kira-kira kemarin itu kan ada isu soal tunjangan jabatan, tunjangan DPR, terus kemudian banyak isu, akumulasi isu yang selama ini sebetulnya sudah pernah sering disampaikan. Tapi dalam tanda kutip kita tidak mempersoalkan itu ya, tidak didengar gitu loh. Apakah harus ada keributan, kerusuhan, baru kemudian orang mendengar? Itu kalau dalam konsep Islam itu, dalam pendekatan tinjauan keagamaan itu, gimana sih satu cara menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan bagaimana mengapresiasi atau mengakses aspirasi itu supaya juga menimbulkan ada semacam kepuasan sosial. Saya punya aspirasi, punya gundah gulana disampaikan kepada pemerintah melihat itu sebagai tanpa harus nunggu ada keributan gitu. Itu pandangan Kiai gimana? Iya, jadi kalau bicara kekecewaan, masyarakat memang sudah banyak kekecewaan. Hukum yang tidak ditegakkan, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, beberapa oknum aparat yang justru menjadi backing daripada pelanggar-pelanggar hukum. Kasus judi online, kasus perampasan. Belum arogansi di jalan gitu arogansi. Dan kemudian juga flexingnya pejabat dan keluarga pejabat di media dengan tas yang mewah, rumah yang mewah, mobil yang mewah. Yang ini menunjukkan tidak punya sensitivitas yang memadai, yang cukup kepada masyarakat yang sedang susah. Di saat yang sama ekonominya susah, banyak pajak-pajak, banyak ditarikin iuran ini dan sebagainya. Pada rakyat merasa, loh kami udah kerja di pajak, sampai di rumah makan di restoran nggak pajak, mobil dipajak, motor dipajak, ya, semua dipajak. Terus seakan-akan pajak ini kelihatannya harus untuk orang miskin aja. Sementara orang kaya bisa dengan keahliannya bisa mengurus misalnya keringanan pajak dan sebagainya. Jadi itu udah kemarahan. Maka di dalam Islam, kalau kita bicara kehidupan bernegara, maka yang disasar itu ada dua, pemimpinnya dan rakyatnya. Ya. Pertama rakyatnya, Nabi berpesan, alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Ya. Kalian harus taat dan mendengarkan apa kata pemimpin. Ya kan? Al-Quran mengatakan, ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, meskipun kata para ulama di ulil amri itu nggak ada atiu lagi. Artinya masih relatif, ketaatan itu selama masih benar. Kalau sudah nggak benar kita nggak perlu taat, apalagi dia mengajak maksiat. Nah, terus pemimpin, ya rakyat itu taat kepada pemimpin. Hatta ketika misalnya masih banyak kezaliman, diusahakan untuk tetap menjaga jangan sampai terjadi yang namanya pemberontakan. Karena maslahat diutamakan daripada mafsadat tadi itu ya. Hanya di dalam ahlu sunnah wal jamaah hanya dibolehkan pemberontakan kalau illa antara kufron bawahan kata Nabi. Kecuali kalian melihat satu kekufuran yang nyata dari pemimpin kalian, kalian boleh lepas baiat dari dia. Artinya melepaskan dukungan. Gitu. Tapi kalau masih begini dan sebagainya, maka sebaiknya disampaikan dengan baik. Kalau nggak didengar juga, ya kita disuruh bersabar, gitu ya. Tentu saja sabar di sini artinya tidak pasif, tapi sabar itu mencari jalan-jalan kreatif supaya cara-cara itu didengar. Apalagi sekarang kan ada istilah medsos ya, no viral, no justice. Kadang-kadang satu perkara itu baru diselesaikan kalau viral. Itu kan cara-cara yang sebetulnya bisa dikerjakan juga. Tidak harus bakar-bakar, demo-demo, ngamuk-ngamuk, guling-guling dan sebagainya gitu. Nah ini rakyatnya. Nah pemimpin itu nggak main-main juga nih. Agama menekankan bahwa pemimpin itu ya dikatakan as-sultanu zillullah fil ardh. Penguasa itu adalah bayangan Allah di bumi. Artinya apa? Penguasa itu harus juga mewarisi sifat-sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang pengasih kepada rakyatnya. Ya kan? Jangan juga semena-mena. Dan ingat bahwa kepemimpinan itu ada tanggung jawabnya bukan hanya di dunia. Jabatan politik, meskipun dia diangkat oleh
Yang mengangkatnya, misalnya gubernur diangkat presiden, presiden dilantik oleh MPR, itu secara politik kenegaraan. Tapi secara keagamaan, kita harus pahami bahwa setiap jabatan, setiap kekuasaan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemimpin harus berbuat sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyatnya. Jadi jangan sampai terjadi satu kezaliman di mana pemimpin justru mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan diri dan kelompok atau keluarganya. Misalnya kasus kemarin ya di parlemen. DPR itu kan mengendalikan anggaran. Ya kan? Eksekutif yang melaksanakan anggaran. Nah, maka jangan sampai eksekutif menggoda parlemen dengan fasilitas yang menggiurkan supaya parlemen menggolkan anggaran eksekutif. Di samping itu, ya parlemen kemudian merasa saya sudah pantas juga dapat fasilitas semacam ini. Ini suatu, kalau bahasa saya, lupa diri. Lupa diri, tidak sensitif bahwa masyarakat kita banyak yang susah. Tunjangan rumah 50 juta sebulan di tengah rakyat yang sedang susah. Itu kedengaran seperti petir di siang bolong. Mungkin bagi orang elit angka itu tidak besar. Tapi bagi rakyat yang sehari-hari dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar tagihan ini dan sebagainya, belum bayaran ini, itu tentu sangat menyakitkan. Maka pemimpin harus punya kepekaan soal itu. Marilah kita contoh, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dilantik jadi khalifah, beliau kemana-mana sebelum dilantik jadi khalifah, walaupun beliau seorang bangsawan dinasti Umayyah, beliau bangsawan, hitungannya. Itu kemana-mana naik keledai, kalau bahasa kita mobil butut lah. Ya kan? Ketika dilantik jadi khalifah pun, beliau tidak ganti dengan kuda, tetap dengan keledai. Humble gitu ya? Iya, beliau tidak menggunakan fasilitas negara. Karena prinsip beliau adalah orang yang kenyang paling terakhir dari rakyat. Seluruh rakyat kenyang, baru saya kenyang. Saya tidak boleh kenyang sebelum rakyat saya kenyang. Ini sikap pemimpin yang harus ditiru. Kita malu misalnya di beberapa negara. Justru sekarang ini, ya, pejabat-pejabat yang tidak dikasih fasilitas itu di negara-negara non-muslim. Negara-negara Skandinavia, ya kan? Di negara-negara seperti, bahkan di Amerika Latin ada seorang presiden itu yang mobil butut sampai sekarang, sampai selesai jabatan masih butut mobilnya. Eropa itu anggota parlemen ke kantor naik sepeda, naik angkutan umum. Termasuk di Amerika juga dulu Joe Biden waktu masih jadi senator juga ke kantor naik kereta MRT. Nah, ini kenapa nggak bisa? Bisa kok. Tapi kita negara Pancasila. Iya. Artinya gini, kemarin rakyat itu harusnya menjadi pelajaran. Apalagi, mohon maaf, sudah diduplikasi di Nepal. Di Nepal lebih ekstrim, lebih radikal. Terakhir ini Timor Leste. Iya. Dan ini berbahaya kalau semangat Nepal itu nular ke sini. Naudzubillah. Iya, naudzubillah. Sampai pejabat itu dikejar-kejar masuk ke sungai, nyemplung tanpa baju, cuma pakai celana dalam doang misalnya. Jangan sampai, kalau tidak sensitif nih, pimpinan-pimpinan kita, ya, mohon ini jadi momentum. Saya kalau perlu melalui forum ini, ayolah kita pilih lagi, seperti Pak Yusril bilang, memang parlemen itu harus diisi lagi sama orang-orang yang berkualitas. Sistem pemilunya harus bukan sistem pemilu kita memang direform ulang. Iya, karena ketika sistem pemilihan langsung one man one vote, hanya kelompok yang punya kapital aja yang bisa akses. Maka akhirnya rakyat itu memilih calon-calon yang paling dikenal, disukai, gitu kan? Atau ya disukai karena apa? Salah satunya karena ngasih duit. Akhirnya yang masuk Senayan, yang masuk parlemen adalah orang-orang yang punya uang. Walaupun tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. Yang populer, artis dan sebagainya, yang mudah mendapatkan dukungan karena udah terkenal. Dan sampai di sana apa yang dilakukan? Dia akan mengurus hajat hidup rakyat. Sementara kapasitasnya, kemampuannya jauh dari memadai. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin. Beda dengan misalnya ormas-ormas yang punya pengkaderan, Muhammadiyah, NU, kemudian juga ormas-ormas lain yang punya kader-kader yang memang sudah berorganisasi, mengelola umat. Artinya mereka siap untuk diberi amanah yang lebih besar.
Tapi justru karena nggak punya uang, nggak bisa masuk gitu. Yang di dalam justru yang cuma bisa joget-joget, yang cuma bisa bikin. Apalagi, mohon maaf, ketika politik uang itu besar ongkosnya masuk ke Senayan, menjadi calon DPR itu misalnya habis 20 miliar misalnya. Maka ya ketika masuk Senayan, yang dipikirkan adalah bagaimana uangnya balik. Ya, udah nggak ada mikir rakyat lagi di situ. Nah, di situ kira-kira problem kita harus kita selesaikan. Kepartaian, ya, mohon maaf, partai-partai kita itu sudah kadang-kadang bertingkah seperti kartel-kartel mafia. Bahwa siapa besok yang jadi capres, ya partai-partai ini yang punya kursi 20% atau koalisi beberapa partai. Termasuk parlemen threshold dan sebagainya. Ya, itu bagian sistem sistemnya dibuat untuk supaya partai-partai itu punya penguasa. Lembaga-lembaga negara, ya, MK, MA, kemudian bahkan KPK, karena yang milih DPR, yang milih partai, orang partai di DPR. Iya. Terus dia nanti akan memeriksa orang partai, apa bisa? Tidak akan bisa. Jadi sudah problematik dari sisi sistem, maka kita harus tinjau ulang. Ya, saya takutlah kalau Nepal itu bisa terjadi di sini, tapi jangan remehkan emosi masyarakat gitu ya. Jangan sampai ini terjadi. Mari sama-sama kita berbenah. Khususnya di DKI, kita juga berharap, alhamdulillah, kita punya kepemimpinan gubernur yang aspiratif, yang sangat mendengar, dan cepat, responsif dengan berbagai perubahan yang ada. Nah, kita harapkan ini menular. Ya, kemarin sempat ada isu anggota DPRD itu dapat fasilitas kredit rumah juga yang cukup besar. Iya. Nah, ini nggak cuma di DKI ternyata, kalau disisir itu hampir semua DPRD kota itu juga. Itu kenapa? Karena eksekutif, ya, yang tadi itu ya. Itu ingin memanjakan. Ada transaksional. Ya, jadi ini menurut saya harus dibuat lebih transparan. Mohon maaf, sekarang pernah nggak rakyat tahu uang pajak yang sekian triliun itu dipakai untuk apa aja? Pernah nggak ada laporan terbuka? Ya kan, Kementerian anggarannya sekian, ya, misalnya Menteri Perumahan, anggaran sekian, sudah membangun sekian juta rumah. Menteri Perhubungan sudah membuat sekian bandara atau sekian kereta api dan sebagainya. Kan nggak ada. Selama ini rakyat cuma tahu suruh bayar pajak, tapi penggunaannya buat apa? Tiba-tiba dia dengar rakyat pejabat itu berlimpah fasilitas. Itu yang direksi BUMN, komisaris BUMN bermiliar-miliar. Sampai Presiden Prabowo sendiri menyebut ada satu BUMN, ya, komisaris rapat sebulan sekali, tapi setahun bisa dapat 40 miliar. Ini dari mana logika ini? Kita nggak bisa. Makanya di forum ini kita perlu pikirkan bersama. Mari, ayo kita tata bareng-bareng, ya. Rakyat itu juga manusia. Mereka juga bukannya, sebetulnya mereka tidak iri, tapi mereka minta keadilan. Maka kita berpegang kepada prinsip tadi pemimpin. Ya, pemimpin itu pilihannya ada dua. Pemimpin adil atau pemimpin zalim. Kalau pemimpin adil, itu nanti dia akan mendapatkan tempat yang terhormat di akhirat. Tapi pemimpin yang zalim, katanya sampai nyium bau sorga aja nggak pernah. Nah, ini barangkali menjadi catatan. Pemimpin itu siapa saja, termasuk kita juga pemimpin kan, di keluarga kita, di lingkungan kita. Maka jagalah itu jangan sampai menjadi bala, ya, gitu. Pemirsa Koditalk, ini sesi pertama. Ini kita sudah mau bicara soal politik. Jadi nanti mungkin podcast berikutnya itu kita ngobrol soal realitas politik dan Islam memandang praktek politik selama ini seperti apa itu dengan tokoh gitu ya. Tapi gini, maksud saya pemimpin itu harus peka, ya. Makanya telinganya itu harus peka mendengar, matanya harus peka melihat, aspirasi itu dilihat sebagai sebuah kebenaran yang memang realitasnya ada, dan memang harus cepat gitu loh ya, cepat ditangkap gitu ya. Jangan nunggu akumulasi terus kemudian letupan baru kemudian itu kalau sudah terlanjur kayak gitu agak susah. Jadi pemerintah itu harus juga menampilkan sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala konteks kebijakan dan perilaku bernegaranya. Nah, Kiai Jamal itu memberikan catatan, ya, menyampaikan aspirasi itu saya kira hak, ya kan, hak seluruh rakyat,
Tetapi menyampaikan aspirasi itu ya dengan penuh nilai berdasarkan eh, aturan, hukum dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak harus kemudian kalau mau didengar itu ya harus bikin keributan, karena media itu juga bisa kita gunakan sebagai akses untuk memviralkan satu isu. Misalnya kemarin seorang wali kota yang mencopot kepala sekolah SMP itu kan isu, dan seperti media memberikan semacam ruang aspirasi yang terbuka, banyak hal. Tetapi memang kerusuhan kemarin memberikan banyak pelajaran, baik bagi penyelenggara negara, baik bagi perilaku para pejabat, para wakil politik, juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai aktivis dakwah, penggiat dakwah, dan umat. Di sesi berikutnya kita akan singgung soal itu, tetap di Koditalk bersama Gus Jim, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasyim. Masih bersama Gus Jim, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasyim, kita masuk ke sesi 2. Pak Yai, ini selalu ada hikmah di balik peristiwa, kan gitu ya. Kalau orang beragama itu memaknai takdir itu pasti ada sesuatu di balik itu. Salah satunya yang saya tangkap itu ya, saya nggak tahu ini ingatan saya salah atau memori saya yang salah. Presiden Prabowo itu bertemu secara lengkap dengan tokoh-tokoh agama di Hambalang gitu ya, yang kemudian berlanjut di istana gitu ya. Itu setelah ada kerusuhan. Jadi ruang dialog informal itu baru terbentuk ketika ada sesuatu. Nah, ini saya melihat bukan keterlibatan. Jadi para ulama, para kiai, para tokoh agama itu kan pemimpin informal di tengah masyarakat, ya kan? Ada pemimpin informal di bidang lain misalnya kan. Tetapi dalam konteks lembaga keagamaan, masyarakat beragama itu tokoh-tokoh agama, para kiai, para ulama itu tokoh informal, pemimpin informal, gitu loh. Nah, kalau pendekatan struktural memang tidak ditangkap oleh pemerintah, karena pendekatannya ya forum komunikasi pimpinan daerah, Forkompimda atau apa itu kan. Jadi hanya presiden, gubernur, pangdam, kapolri, ya panglima, kapolri, kapolda, pangdam gitu kan. Tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh itu seringkali tidak tersentuh ketika ada masalah. Jadi seperti kayak hanya pemadam kebakaran gitu loh. Kan itu saya kira bentuk relasi yang nggak sehat, gitu loh. Jangan begitulah gitu loh. Jadi giliran ada masalah ngubungin kiai, giliran ada masalah ngubungin ulama. Kenapa tidak dari awal kita rutin gitu loh. Jadi ini Kiai Jamal gimana melihat bagaimana relasi antara ulama dan umara dalam konteks membangun kesadaran sosial? Iya, dari dulu memang kekuasaan itu kalau melihat agamawan ya seperti itu. Ya sebentar, ini kalau pas pemilu itu ngadirin datangin kiai semuanya gitu. Jadi fungsi tokoh agama itu dalam banyak benak para pejabat itu cuma 2, untuk vote getting atau untuk mitigasi masalah. Kemarin mitigasi. Iya, hanya itu. Ini yang harus dirombak menurut saya secara fundamental. Misalnya ya di forum-forum musrembang misalnya, harus ada ulama yang duduk di situ, yang ditanya mengenai program-program yang akan diketok palu, misalnya. Kemudian paripurna DPR tentang anggaran, itu harusnya para ulama dilibatkan, bahkan kalaupun dari tingkat fraksi, ketika terjadi dengar pendapat, ya kan, mengenai persoalan-persoalan yang muncul itu di fraksi-fraksi atau di komisi-komisi yang ada di DPR itu, ulama ikut, tokoh-tokoh agama ikut di situ. Sehingga mereka bisa memberikan panduan arah, oh ini nggak benar dan sebagainya.
sehingga tidak terjadi transaksi-transaksi, mohon maaf, antara eksekutif dan legislatif. Ya, ada polisi moralnya lah, sehingga anggaran program-program untuk rakyat itu betul-betul terarah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat rakyat. Jadi dari awal dilibatkan, jangan ketika mau nyalon Vote getter itu ya. ya vote getting baru datang keliling ngasih hadiah pada kiai, ulama atau tokoh agama, ya kan? Kemudian setelah jadi lupa, ketika ada masalah baru ingat minta tolong, minta perlindungan. Mitigasi. Ya, mitigasi. Itu menurut saya nggak etis ya, begitu perilaku kekuasaan semacam itu. Tapi memang itu bukan hanya khas Indonesia, di mana-mana. Iya. Nah, saya kira kalau Indonesia mau maju, apalagi kita bicara Indonesia emas 2045, ya, bukan Indonesia cemas ya, Indonesia emas 2045, maka kita harus serius untuk membangun itu. Kalau masyarakat kita itu kan dikenal masyarakat yang suka ngobrol. Iya. Ya, harusnya pemimpin pejabat dengan unsur masyarakat termasuk misalnya kalangan tokoh agama ya sering-sering ngobrol gitu kan. Iya. Tidak harus ada masalah. Jadi ada ruang yang diciptakan secara intens, secara kontinu, tetap gitu kan, ruang-ruang dialog informal antara pemimpin dan tokoh-tokoh agama gitu. Iya. Kayak misalnya sekarang istana punya nggak nomor HP-nya ketua-ketua ormas Islam, ormas agama itu? Punya nggak? Misalnya orang-orang lingkaran satunya Prabowo ya, presiden, punya nggak? Sehingga kita bisa janjian ngobrol kapanpun, misalnya. Ya, sesibuk-sibuknya pemimpin negara kan juga pasti punya waktu luang untuk makan sarapan bersama, untuk coffee morning ataupun dinner dan sebagainya. Itu Medan Merdeka Utara. Ini kalau Medan Merdeka Selatan. Iya. Artinya ada forum-forum di mana kalau kata orang kita itu jagongan lah. Antara pemimpin dengan para tokoh agama. Ngobrol-ngobrol. Obrolan itu akan timbul pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang bernas, termasuk juga mensosialisasikan program-program pemerintah. Kebijakan sekaligus mengingatkan ketika ada kasus-kasus, karena tokoh-tokoh agama ini, ormas-ormas keagamaan ini mengakar sampai ke bawah. Sehingga dengan adanya forum-forum yang seperti itu, maka basis rakyat itu bisa punya kanal untuk sampai langsung ke meja presiden. Pak, di Kabupaten misalnya ada perampasan tanah rakyat begini yang mungkin tidak didengar oleh presiden dari bupati atau gubernurnya. Ya kan? Yang mereka mungkin cenderung melaporkan yang baik-baik saja. Tapi faktanya atau minimal sebagai opini pembanding gitu ya. Sebagai opini pembanding kan perlu juga gitu untuk pimpinan dalam hal ini presiden dan jajarannya untuk menerima masukan-masukan yang berimbang. Gitu. Nah, kalau dalam konteks Jakarta ini supaya kita agak sedikit memberikan masukan yang berimbang, perbandingan opini dari berbagai pihak. Maaf ini Gemini terlalu pinter ini. Ya. Iya. Kalau konteks Jakarta itu kalau kita lihat suasana relasi atau dialog antara Pemda DKI dengan tokoh agama gitu kan, itu harapannya itu seperti apa gitu. Kalau selama ini kan kita tahu bahwa Pemda itu memberikan dana hibah ke lembaga-lembaga keagamaan, ke ormas-ormas Islam gitu kan, lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat, walaupun memang tidak semua organisasi mendapat atau tidak semua ini, tetapi itu kan salah satu perhatian. Tapi kita nggak usah ngomongin soal anggaran, kita ngomongin soal relasi dialog yang sejauh mana intensitas dialog yang harus dikembangkan antara pimpinan DKI dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para ulama itu yang tadi itu. Jadi nggak cuman ulama itu nggak cuman jadi vote getter, tidak cuman jadi mitigasi kalau ada terjadi bencana sosial dan lain-lain gitu, tetapi itu sebuah semacam gizi gitu ya, protein untuk membangun Jakarta gitu secara kontinu gitu. Gimana Pak? Ya, kita bersyukur karena kontaknya lebih sempit di tingkat provinsi,
Gubernur DKI kita ini sekarang Pak Pramono Anung itu cukup aspiratif ya, mendengarkan banyak masukan, bahkan sering membangun, setahu saya, komunikasi informal dengan para ulama. Bahkan yang luar biasa itu udah tradisi ada pengajian rutin bersama para ulama se-Jakarta itu di rumah gubernur. Kemarin baru dilaksanakan, rencananya dilaksanakan 2 bulan sekali di rumah dinas, dan di situ gubernur ketemu langsung dengan masyarakat. Hanya dialog ya. Memang kalau untuk kemarin itu belum ada konteks dialog karena masih pembukaan ya. Tapi biasanya itu setelah pengajian itu ada waktu di mana masyarakat bisa menyampaikan langsung masalah-masalah yang muncul. Dan ini sudah terjadi dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dari mulai zaman, setahu saya, zaman Fauzi Bowo, ya, kemudian zamannya Pak Anies. Ya. Dan ini berlanjut di zamannya Pak Pram ini, alhamdulillah diteruskan tradisi itu, sehingga saluran-saluran komunikasi itu relatif ada, ya. Bahkan ya, itu tadi ada pengajian rutin, di mana para ulama bisa ketemu rutin dengan pimpinan daerah, dan di situ para wali kota ada di situ, kepala-kepala dinas ada di situ. Yang itu semua bisa diakses, gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara dengan gubernur langsung, maka ya pejabat yang bersangkutan langsung bisa diakses. Ini tradisi yang cukup baik. Bahkan saya berharap lebih intensif lagi. Misalnya ada ulama-ulama kultural, bisa juga ulama-ulama struktural. Misalnya ada MUI, DMI, yang ODI, ada di kelembagaan itu ya. Yang memang juga punya barisan yang berbeda dengan yang ulama kultural misalnya. Jadi semua itu harus diberikan ruang untuk dialog yang secara rutin, berkala, sehingga penyampaian program-program pemerintah daerah itu nyampe ke bawah, sekaligus juga aspirasi-aspirasi juga nyampe ke atas. Kita tidak menafikan, gitu ya? Kita tidak menafikan adanya musremban dan sebagainya, tapi kadang-kadang beberapa kalangan itu tidak terlibatkan di dalam proses musrembang di bawah, ya, atau mereka tidak tahu, atau mereka tidak diundang, sehingga banyak yang tidak tercover. Tapi intinya adalah perlu ada sarana saluran komunikasi yang lancar, ya, dari bawah ke atas, apapun bentuknya. Misalnya bikin call center, ya, misalnya bikin nomor telepon ataupun WhatsApp, ya kan, di mana pengaduan itu bisa masuk pada real time. Kemudian nanti di akhir, misalnya di sore hari, stafnya gubernur kemudian merekap masukan itu, Pak, ada laporan ini hari ini apa saja. Jadi gubernur menyediakan waktu misalnya untuk mendengarkan itu. Nah, pahit manisnya ya didengarkan seperti itu adanya. Jadi supaya betul-betul tahu kondisi. Kalau memang butuh ini ya tinggal di follow up, ditindaklanjuti, pejabat di tingkat itu suruh lapor bagaimana. Ya, kalau perlu gubernur punya tim khusus yang tidak struktural untuk mengetes apakah sudah tertangani dengan baik atau apa. Jadi memang saya kira kita punya harapan besar. Apalagi Jakarta ini kan menjadi kota yang paling padat, paling besar, dan perputaran ekonomi terbesar di kota ini. Maka kita harus menjaga kondusivitas Jakarta agar tetap menjadi kota yang nyaman bagi semuanya, ya, bukan hanya bagi kalangan yang berelit, yang bermobil dan sebagainya, maka semua kalangan, semua lapisan. Dan kita apresiasi misalnya gagasan Pak Gubernur hari Rabu semua ASN DKI naik kendaraan umum. Itu transportasi umum. Yang dulu gubernur yang lalu pakai sepeda misalnya. Nah, ini semua perlu diapresiasi. Lebih sering lagi, ya, karena dengan misalnya diwajibkan pakai sepeda, maka penjualan sepeda naik gitu, ya. Senang tukang sepeda itu kan. Kalau angkutan umum ya tentu saja pengelola transportasi umum akan naik, ordernya meningkat, misalnya. Kemudian juga mewajibkan pakai batik, maka bisnis batik akan hidup dan itu akan punya efek yang banyak sekali. Jadi sebisa-bisanya, ya, kalau perlu pejabat-pejabat di DKI itu diwajibkan membuat laporan mingguan secara informal apa saja yang sudah dilakukan selama seminggu itu dalam konteks pembangunan maupun penanggulangan masalah-masalah yang ada misalnya, supaya pimpinan juga lihat bawahannya bekerja atau tidak. Karena kalau di DKI ini kan kita juga sampai tingkat
lurah masih ditunjuk semua, nggak ada yang dipilih rakyat, cuma gubernur aja dipilih rakyat gitu. Iya, Beda dan dengan di daerah. lurahnya tinggalnya nggak di situ. Nah, lurahnya tinggal tidak di kampung itu, malamnya pulang gitu kan. Jadi sang pemimpin apa ya? Pemimpin administratif. Iya, Bukan pemimpin dalam pengertian bukan sosial. bukan organik yang ada Iya, di situ. Kalau jadi dulu hanya- kan namanya kepala desa itu memang tinggalnya di Iya, situ. dan dia menjadi pemimpin desa, pemimpin sosial. Sosial, Kalau ini informal. hanya pemimpin administratif ya. Itu yang mungkin perlu diberikan catatan. Atau Ya. dibuat semacam ini, kayak jadi apa ya? Ini tidak bermaksud menggurui ya. Tapi kan nggak apa-apa ya kalau kita ngobrol santai. Ya, anggap aja Misalnya masukan gitu. ada dialog-dialog yang informal yang dilakukan oleh pimpinan DKI kepada Iya. tokoh masyarakat Iya. agama. Misalnya setiap Jumat itu gubernur itu keliling masjid-masjid. Itu sudah dilakukan. Alhamdulillah. Dilakukan, Saya alhamdulillah. dengar gubernur setiap Jumat keliling. Terus dialog, Ya. kemudian nanti misalnya subuh berjamaah di Betul. hari-hari tertentu atau di Subuh Ya, Ahad udah. itu di Jakarta itu hampir semua kecamatan punya subuh keliling. ya, Itu kan Iya. bisa tinggal dirutinkan aja muter di mana. Gitu. bahkan ada komunitas beberapa masjid, satu desa, satu kelurahan, satu wilayah itu kemudian dia keliling gitu. Itu kan silaturahim. Iya. Nah. Di tempat saya begitu di Matraman. Wali kotanya juga sama. Wali kotanya itu tiap Iya. Jumat itu Jumatan di mana, Betul. terus apa ya subuh itu kan ada ruang-ruang dialog sekaligus mengikis bahwa pemimpin DKI itu nggak pemimpin struktural, tidak pemimpin administratif sementara, tetapi juga Tidak menjadi elitis. bagian integral dari realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Iya. gitu kan? Tidak elitis. Jadi. Iya, tidak elitis. Terus misalnya sebulan sekali itu tokoh-tokoh itu diundang entah di rumah dinas, entah di pengajian atau di balai kota gitu kan. Kita berbincang, gubernur punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kanal tokoh agama. Nah, masyarakat ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpinnya melalui kanal ulama gitu kan. Ya semua kanal kan bisa kita pakai. Iya. Jadi kanal Dewan DPRD, kanal politik kita pakai, kanal pemimpin informal kita pakai, dan Pemda juga mengakses ruang dialog dalam berbagai bentuk gitu ya. Ya, kita apresiasi misalnya gubernur ketika membuka lamaran PPSU, kemudian damkar, yang begitu besar lah pelamarnya ternyata puluhan ribu ya, padahal yang diterima hanya beberapa. Itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih tinggi di Jakarta, dan semoga ada inovasi-inovasi yang lain ya, misalnya ya tadi misalnya kalau keliling ke masjid Jumat-Jumat sudah jalan, itu kalau Jumatan kan bapak-bapak ya, kemudian juga pengajian subuh atau keliling itu misalnya itu bapak-bapak. Ibu-ibunya di mana? Bisa aja misalnya di Erpetra gubernur seminggu sekali atau 2 minggu sekali keliling Erpetra, ibu-ibu itu kumpul ya, posyandu dengan problematikanya masing-masing gitu kan. Itu udah kalau ketemu ibu-ibu itu udah pusing. Iya. Karena curhatannya banyak. Banyak, nggak apa-apa. Dan di situ benar-benar tersalurkan. Karena gini, persoalan hidup itu kalau masih bisa tersalurkan di lisan, itu sudah lumayan membantu. Daripada dipendam sendiri meledak kan gitu ya. Tapi kalau disampaikan, diuraikan, apalagi mudah-mudahan di forum itu ada solusi misalnya. Ada kesulitan pengadaan, nggak ada susu buat bayi. Coba gimana? Saling membantu. Iya, misalnya food station punya nggak susu, stok, kirimkan ke sini, kelurahan sini, ada krisis susu untuk bayi. Ini kan langkah-langkah yang sangat positif ya. Dulu gubernur yang lalu, zamannya Pak Fauzi Bowo, saya dengar satu program yang sangat bagus. Beliau setiap Jumat itu berkantor di kantor kelurahan. Fauzi Bowo itu berkantor di kantor kelurahan, Fauzi Bowo. Untuk melihat secara langsung. Iya, jadi duduk di bangkunya Pak Lurah. Bayangkan gimana perasaan Pak Lurah, bangkunya diduduki oleh gubernur. Tapi kita nggak nyuruh gubernur Pram untuk enggak, setiap pemimpin tuh punya punya style. Iya. Style komunikasi. Artinya gini, masing-masing gitu. Serapan menyerap informasi sebanyak-banyaknya sampai ke tingkat yang paling bawah, gimana caranya? Misalnya malam-malam keliling gitu ya, kayak Umar bin Khattab keliling, ya kan? Nggak pakai penyamaran, nggak pakai pengawalan, nyamar saja dengan baju biasa, ya kan? Tanpa pakai baju dinas, mungkin pakai kemeja yang biasa saja.
kemudian mampir di mana tempat orang-orang berkerumun. Di situ bisa langsung persoalan itu. Sampai anak-anak yang tidur di pinggir jalan, yang tidur di emperan toko, mungkin dia bisa sapa di situ. Dulu almarhum Pak Sekda, setahu saya Pak Saifullah, itu sering katanya, ya itu juga cerita ya, beliau itu bawa uang, dibawa kantong kresek hitam. Ya orang pasti nyangkanya kan kalau kantong kresek hitam beli di warung Madura lah, beli apa gitu. Dengan baju yang diganti, baju yang sangat biasa, mobil tidak dipakai, pengawalan tidak dipakai, beliau keliling kampung-kampung. Misalnya lihat ada ibu-ibu yang nggak punya uang, itu langsung dieksekusi oleh beliau. Ya, itu pribadi. Itu kan luar biasa. Saya mendengar itu, ada pejabat di zaman ini yang seperti itu seperti Umar bin Khattab gitu ya. Artinya benar-benar orang kadang-kadang di tengah malam itu, anak-anak yang nangis karena belum ada makanan misalnya. Nangis karena tidak ada makanan yang dimakan. Atau besok misalnya buat sekolah di mana, urusan ini, urusan itu. Atau di rumah-rumah sakit yang tidak bisa bayar biaya dan sebagainya. Itu banyak. Maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang punya telinga di mana-mana. Sehingga dengan telinga itu, dia bisa membuat satu kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak, berefek buat masyarakat. Gitu. Pemirsa Koditalk, ini kalau ngobrol kayak gini bisa lama. Nggak habis-habis. Nggak habis. Itu durasinya bisa panjang. Tetapi begini, kita belajar dari kerusuhan kemarin bahwa ada dua hal yang harus kita amati, bahwa pemimpin itu harus memiliki sense yang kuat terhadap penderitaan rakyatnya, juga harus melihat realitas bahwa masih ada ketidakadilan, ya kan, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, adanya masyarakat yang ekonominya terganggu, dan akumulasi itu, belum lagi kemudian praktek-praktek yang pamer-pamer yang selama ini juga mengkhawatirkan gitu ya, arogansi di jalan gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi itu akumulasi, dan itu memberikan semacam kayak penyadaran secara langsung kepada pejabat kita, bahwa ya jangan begitu. Nanti kalau masih begitu yang kebakar macam-macam, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, ya harus banyak melibatkan tokoh-tokoh agama berkaitan dengan ruang-ruang dialog, ruang-ruang aspiratif, menggunakan kanal-kanal apapun, bahwa ulama, bahwa tokoh agama itu tidak sekedar hanya menjadi pendulang suara di era pemilu, atau tidak sekedar menjadi pemadam kebakaran ketika ada krisis-krisis sosial, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membangun masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah bisa menggunakan kanal tokoh agama, ulama untuk menyampaikan, mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat. Pada sisi yang lain, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui pemerintah kepada pemerintah melalui kanal ulama. Jadi saya kira banyak yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, masyarakat juga kita dorong semakin hari itu semakin taat terhadap hukum gitu ya, aspirasi disampaikan secara baik, demonstrasi secara disampaikan dengan baik, dengan koridor-koridor yang ada, dengan ketentuan yang ada, dan berharap juga nggak perlu marah-marah baru didengar, nggak perlu banting-banting baru didengar. Kalau sesuatu itu sangat substansial, walaupun menyampaikan dengan baik, itu ya harusnya peka gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari dialog kita dengan Kiai Jamaluddin Faisal Hasyim. Tetapi intinya masyarakat agama dalam konteks ini, misalnya kelembagaan Kodi Provinsi DKI Jakarta, tetap akan memberikan dukungan kuat terhadap Pemprov DKI dalam upaya membangun kehidupan mental spiritualitas yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan bersama para penggiat dakwah di Jakarta juga selalu akan bersama membangun aktivitas dakwah yang ada di Jakarta, baik itu yang didukung oleh anggaran hibah DKI Jakarta maupun yang diinisiasi secara kolektif, secara mandiri oleh masing-masing dai, masing-masing mubalik, masing-masing kiai yang ada di masyarakat Jakarta. Ada satu kata kunci terakhir, ya,
there is no peace without justice. Ya, Kita mau damai, kita mau tenang, tapi tegakkan dulu keadilan. Ya. Baru kita akan rasakan keadilan itu, seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang bisa tidur di bawah pohon rindang tanpa pengawalan, tidur dengan nyenyak dengan selembar tikar di bawah pohon tanpa pengawal. Ya. Kenapa bisa begitu? Kata pembesar Romawi yang menemuinya, engkau telah berbuat adil, engkau merasa aman, dan kau bisa tidur. Ya. Nah, maka itu kuncinya. Pemirsa, itu kita pasti punya analisa terhadap realitas yang kemarin terjadi. Itu kita berharap akhir Agustus kemarin tidak terulang di bulan-bulan berikutnya. Semakin lama kita semakin dewasa dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, dan ya semoga obrolan santai dengan Kiai Jamal bisa memberikan pencerahan. Amin. Walaupun saya yakin para pemirsa sudah tercerahkan semuanya. Iya. Ya, mudah-mudahan didengar juga oleh pemangku kepentingan. Iya, jadi ini obrolan santai, para pemangku kepentingan bisa memberikan inilah yang bisa kita sampaikan dalam bentuk obrolan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai baik secara kelembagaan di Kodi maupun secara personal Kiai Jamal sebagai sosok ulama itu akan selalu memberikan guidance secara langsung baik kepada pemerintah, pada pemimpin maupun kepada masyarakat. Tetap di Kodel channel Kodi Talk dalam obrolan-obrolan yang lain. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termun. Terima kasih.